Ini yang perkenalkan dari Islami Mekah, Tengku Nur Hadi. Wah, patut tahu. Saya punya tiga saya dari tidak ada dari musuh. Semuanya. Wah, yang belum makan kayaknya dipersilakan dulu ya itu. Yami. Sang ini. Tiga sana ya. Yang lain sudah. Soalnya yang lain sudah. Belakangnya itu La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, kamu sama yang terhormati, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan rencana kita. Undangan yang pada hari ini kita akan melakukan pertemuan atau pengajian rutinnya semi rutin lah, nggak ada rutin banget. Kalau cocok aja temanya dan waktunya kayak ngaji itu kan rutin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, ada satu kata yang merupakan salah satu kata dari sebagian besar kata yang paling banyak menghiasi pikiran kita, yaitu rizki. Dalam bahasa Indonesia rezeki. Banyak kita berangkat pagi pulang malam hanya ingin mengejar rizki. Ada yang tega meninggal. Konsep Islam tentang rezeki kita akan bahas malam ini dengan narasumber kita Pak Mu. Dan ada pesan dari kawan-kawan yang lebih penting lagi, kalau rezeki itu seperti air, bagaimana membuka kerannya? Sofi dan Azef. Alhamdulillah kita lagi ya untuk menjelaskan wawasan kita dengan sesuatu yang sangat kita pikirkan. Yang kadang jadi hakikat rezeki adalah apa yang dikatakan Allah itu. Ini harus kita ketahui. Karena tempoh hari pesan dari Mas Sendarat selalu lupa itu. Sebesar itu. Jadi saya blokir lah. Oke, blokir. Ini harta saya dari apapun yang dikatakan Allah kepada dari akhir. Waktu fima Allah. Sekarang ada dua yang dikatakan dari Allah kepada yang roh kita, hakikat daripada roh kita adalah betul Allah rasa Tuhan tiupkan dari sisi. Tapi aku itu di luar ruang dan waktu. Kadar roh itu di luar ruang dan waktu. Ketika roh telah diutus untuk berperang, dia diberi medan untuk mengungkapkan potensinya, kekuasaannya. Medan itu, medan untuk mengungkapkan itu adalah
direvisikan. Jadi sebuah roh yang diperankan oleh Allah menurut Ustaz apa dunia ini pengertian tubuh ini termasuk dunia bagi aku yang tidak kelihatan. Maka dikatakan ini mataku, mata milikku, ini telingaku, ini tanganku, dan sang aku, sang kudrat, sang kuasa Tuhan yang roh itu, yang memancarkan apa yang disebut kesadaran itu, menangkap segala apa yang selain dirinya. Setelah diberi perangkat yang namanya tubuh, diberi mata untuk menangkap warna dan bentuk, diberi telinga untuk menangkap nada dan suara, ritma, diberi tangan untuk membedakan berat ringan, diberi kulit untuk mengenal suhu panas dinginnya alam yang disebut panca indera. Perolehan sang aku di dalam medan operasionalnya yang perangkatnya adalah tubuh dan panca indera selalu diletakkan di dalam rangka menemukan identitas sang aku. Siapa saja yang diletakkan oleh sang aku di dalam kerangka diri untuk menemukan siapa dirinya dalam proses mengidentifikasi diri, maka segalanya menjadi pusat adalah sang sadar yang namanya aku, sang kudratullah atau sang aku. Itulah yang aku yang benar. Meskipun dia dilahirkan oleh ibu dan spermanya dari bapak, tidak dianggap oleh sang aku. Itu bapakku menjadi dunia milik dan tidak mau bisa masuk dalam dunia diri. Itu ibuku menjadi milikku, subjek tetap aku, walaupun dia dilahirkan oleh bapak dan ibu. Bahkan ketika dia mengenal Allah Tuhan, itu Tuhanku, dia menjadi dunia milik. Allah saja oleh sang aku dikatakan itu Tuhanku, menjadi milik, yang subjek menjadi sang terang. Sang terang ini sebagai pusat segala apa yang ia temukan, yang ia rasakan, yang ia pikirkan, yang ia jamak, masukan-masukan fenomena selama dia mulai berpikir sampai akhirnya. Semuanya itu dikumpulkan dalam rangka menyusun diri, dalam rangka mengidentifikasi diri, menemukan diri. Maka ada seorang yang wawasannya sendiri, ada yang sedang, ada yang wawasannya luas. Begitu sang sadar yang dipukul oleh Allah untuk menilai, menangkap, memakai, menolak, dan semua yang masuk. Rizki yang awal adalah rizki yang merupakan instrumen yang mau minta cinta kepada dan cinta kepada orang yang mencintai. Dan aku minta kepadamu amalan yang menyebabkan diriku cinta padamu. Jadi amalan dirinya itu juga rezeki datang dari Allah, perbuatan dirinya. Maka Rasulullah minta wal amalalati yuballighuni hubbaka, dan aku minta amal yang menyampaikan diriku bisa cinta kepada. Amal perbuatan kita itu sebenarnya adalah rezeki. Bila Allah tidak memberikan, tidak pernah kita mengamalkan sesuatu. Itulah luasan rezeki yang diminta Pak Sultan. Apa pengertian? Selain itu adalah apa yang datang pada dunia diri atau sekitar. Dunia ini adalah semestanya. Semesta sang aku.
oleh Islam ditolak sebagai milik. Oleh semua kesadaran keakuan diterima sebagai milik karena dia kuasa atas sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada dia. Kuasa mendaya gunakan mata seenaknya, kaki seenaknya, otak seenaknya, bahkan barang-barang yang dimiliki seenaknya. Maka mereka secara akliyah mengatakan itu milik. Tapi Islam menolak karena Islam telah menemukan identitas diri sebagai hamba. Dunia milik menjadi hilang di dalam Islam, lalu menjadi amanah. Kapal ini ya. Jadi amanah, titipan ya, titipan Allah. Mata ini titipan Allah, telinga ini titipan Allah, akal ini titipan Allah, ilmu ini titipan Allah. Karena titipan tidak bebas mendaya gunakan, berbeda dengan orang yang mengakui sebagai dunia milik lalu bebas menggunakan. Karena amanah titipan di dalam mendaya gunakannya sebatas kebolehan yang menitipkan, yaitu Allah. Karena dunia milik di dalam Islam menjadi amanah, maka di dalam mengungkapkan mendaya gunakan amanah dengan batas-batas tertentu tidak mati. Bila kita bisa mendaya gunakan hak milik ya, atau dunia milik sebagaimana yang dikehendaki Allah, ini sudah menjawab yang ditulis di SNS ada ketua bangsa. Itu yang datang pada kita adalah rahmat. Semua yang datang kepada kita belum tentu rahmat di dalamnya. Contohnya yang bukan rahmat. Tidak rahmat bila cara kita memperolehnya di luar batas izin Tuhan. Misalnya kita merentenkan uang, mengambil milik orang lain dan sebagainya, di dalamnya tidak ada rahmat meskipun itu datang. Karena ternyata di dalam usaha nanti sebelum ini meloncat yang kedua, tapi sudah sampai di sini jadi saya teruskan ya. Ini yang kedua, betul. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Nah, Allah kami qasamna yang menentukan bainahum antara mereka manusia, ma'isyatahum pendapatan mereka, kerjaan mereka, rezeki fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia ini. Warfa'na ba'dahum fawqa ba'din, dan kami angkat derajat dan kami angkat derajat sebagian kamu dan sebagian kamu, ya, agar yang satu bisa mengambil manfaat, miskin bisa mengambil manfaat, mendapatkan gaji orang kaya mengambil manfaat dari orang miskin, tenaganya, bantuannya, saling mengambil manfaat. Nah, ini setelah ayat Az-Zukhruf 32 ini penutupnya warahmatuka warahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat dari Tuhanmu, rahmat Tuhanmu lebih mulia, lebih baik mimma yajma'un, dari semua yang kau kumpulkan. Loh, dari semua yang kau kumpulkan, dari semua yang kau kumpulkan yang datang dari Allah ini, dari makhluk Allah ini, belum tentu belum membawa rahmat, belum tentu di dalamnya adalah rahmat. Karena kata yang terakhir warahmatuka rabbika, dan rahmat Tuhanmu khair, lebih bagus mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi ada rezeki yang di dalamnya ada rahmat dan ada rezeki yang ada rahmat, meskipun kedua-duanya datang dari Rabbul Alamin. Yang di dalamnya ada rahmat itu apa? Yang di dalam mendaya guna, menganggap rezeki sebagai amanah,
dan mendayagunakannya terbatas sesuai dengan izin Allah. Ini termasuk tuntutan bagaimana kita supaya mengandung rahmat. Ya, memang ada rezeki yang mengandung rahmat gitu. Ini sebenarnya jenis rezeki, pintu rezeki yang kedua. Pintu rezeki yang kedua karena diterangkan ini tadi mahmud kosak rabe lah manusia tadi. 10:32. Ini mengenai maisha, penghidupan yang diusahakan, diikhtiarkan agar kita mendapatkan peroleh dari ikhtiar. Sebelum ini ada jenis rezeki yang tidak usah ikhtiar. Ya, rezeki yang sudah ikhtiar itu disebut jatah. Karena kewajiban Tuhan memberi rezeki pada ciptaannya, itu namanya jatah. Dia membuat, maka dia bertanggung jawab memberi rezeki. Maka Allah bersabda, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada yang merayap di atas bumi kecuali dicampur rezekinya oleh Allah. Ya'lamu mustaqarraha, Allah mengetahui habitat yang akan diberi rezeki, apa betul-betul apa semut apa lamuk, tahu habitatnya. Kamu tahu akan tahu rezeki itu disimpan di mana, disembunyikan di mana. Yang keduanya ulum kita bingung, ya, baik habitat atau tempat menyimpan rezeki itu ada di kitab yang yaitu semesta alam, bukan kitab tertulis, kitab kenyataan. Ulum kita ini. Ini rezeki jatah, tapi rezeki ikhtiar. Di dalam rezeki ikhtiar, manakala seseorang merasa aku sudah menganggap segala sesuatu sebagai titipan, dan aku telah mendayagunakan dan berikhtiar mengembangkan melewati pola-pola yang terbatas yang diizinkan Tuhan dengan yang dilarang. Tapi perolehanku kecil, perilaku tidak sebagaimana yang aku harapkan, padahal sudah menurut aturan Tuhan. Lalu bagaimana untuk merubah menjadi besar? Bagaimana untuk menjadi ini dalam lingkaran yang kedua, lingkarannya lingkaran keiktiran. Jadi untuk pas-pasan itu dengan jatah. Bukan, jatah bukan tak ikhtiar. Jatah juga ikhtiar. Waktu dijutus kalau mengatakan itu jatah, orang itu tak ikhtiar. Sisi lain yang mengikhtiarkan. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan sedikit. Kemungkinan itu ada di dunia, ada di sisi dalam dan sisi luar. Kemungkinan yang ada di sisi dalam dua, kurang wawasan, kurang informasi, yang semuanya itu kan membutuhkan ilmu, wawasan, informasi. Kan? Yang kedua, kurang etos kerja. Semangat mencarinya belum optimal, masih separuh perjuangan. Kemudian yang sisi luar ditentukan oleh nikmat, dan ditentukan oleh kondisi minus plusnya alam dan kondisi struktur ekonomi tempat yang ada, yang persona ini ada di dalam alam ini, alam metandus ya, alam metandus. Berarti harus mencari alternatif dengan
alam yang sudah kemudian teknis caranya ini struktur ekonomi yang disusun bersama berempat yang ada di situ. Itulah yang menyebabkan sebab-sebab seseorang tidak bisa mencapai apa yang diharapkan adalah karena kurang etos kerja dari dalam dan kurang kita. Kalau dari luar, situasi alam dan situasi manusia. Situasi alam adalah plus minusnya potensi wilayah. Situasi manusia adalah bagaimana membuat aturan ekonomi. Ada sosial ya. Sistem ekonomi. Jangan sampai kan nanti kemana-mana. Meskipun demikian, tidak kekurangan jalan orang beriman. Orang beriman itu tidak kekurangan jalan, diberi nasihat oleh Allah. Kamu ingin berubah keadaan, berubah lagi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak berubah. Niat ingin mengangkat, memberikan suatu masukan tidak bisa. Jadi ada solusi yang tergantung pada niat kita. Tidak hanya diberi batas tetapi tanpa solusi, sehingga kita berada di dalam sesuatu yang oleh Tuhan dibatasi, tapi dituntun menuju pada suatu kualitas hidup. Kamu ingin peroleh, kamu ingin peroleh banyak, kamu ingin mendapat rahmat banyak, boleh, tapi juga dengan cara kami, dengan cara kami, kita mau berbuat menjadi muslim, berbuat ihsan. Nah, berbuat ihsan, berbuat yang mengembangkan pihak lain, ya. Kecuali dekat, innal rahmatallahi qarib, dekat. Allah menegaskan bahkan tidak hanya dekat. Innallaha lama'al muhsinin. Sungguhnya Allah sungguh bersama-sama dengan diri. Dengan demikian, Al-Araf 55 Allah itu rokan tengahnya kayak tuh apa belum angkabut dan 9 siapa yang bertahu kata Allah selalu Allah memberikan baginya solusi jalan keluar dari kesulitan. Bayar suku lain pasti display rezeki dari Allah yang akan tidak bisa memprediksi. Atau dari belakang, dari kiri atau dari kanan, akal tidak bisa mengira-irakan atau tidak. Tolak tidak. Bangunan gue bukan apa lagi ya? Iya. Kemudian ada seruan lagi sesuai dengan apa yang dilakukan oleh sholat, oleh orang yang bertakwa, yaitu melakukan sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu. Perintahlah familimu, ahlimu, keluargamu untuk sholat, untuk melakukan sholat, dan bersabarlah di dalam menunaikannya. Kami tidak pernah disebutkan oleh manusia. Kamilah yang memberi semuanya. Nah, harus tidak hanya rezeki, wal akibatnya. Ada sesuatu yang tidak merasakan. Jadi kamu takwa. Seperti yang saya telah merasakan rezeki dari ikhtiar saja. Tapi ada orang yang merasakan, saya telah merasakan rezeki hasil ikhtiar. Pertama hasil jatah, kedua hasil ikhtiar, ketiga hasil yang dimana mereka memiliki disiplin
hadir dan tidak hadirnya takwa adalah juga sama dengan hampir sama dengan sebab hadir dan tidaknya usaha. Kalau usaha tadi ada etos kerja, ada ilmu yang kurang, etos kerja yang kurang optimal di dalam takwa. Kalau sebantu ittaqullah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, dengan sebenar-benar takwa, bukan setengah takwa. Kemudian gomnya yang di dalam konteks ini bukan bermakna mati meninggalkan dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kita mati sebelum kita berhasil. Meskipun kamu benar dalam arti kata ini, bukan dalam arti kata itu dia adalah establis. Orang establis kan mati. Oke, karena tidak balance. Jangan sampai balance sebelum kita mempunyai hati. Mas hati ini disebut maka Allah mengatakan la in sya'allahu la zidannakum. Kalau bersyukur akan tambah kenikmatan dan ditambah rahmatnya, tambah rezeki. Menggapar ingin halnya apabila kita ingkar nikmat tidak bersyukur, ada pula menyakitkan syukur dan nanti hilir. Kalau digilir sukses namanya ini orang gue syukur tak pidana suksesku nih wong liya. Nah, bila syadid semuanya sangat keras. Kemudian selain itu bab sosial atau pengorbanan atau hasil ibadahnya sifat orang yang menjadi kunci seseorang mendapatkan kenikmatan yang tidak bisa diganggu-gugat pihak lain. Kenikmatan spiritual adalah sifat kasih sayang. Dan juga sifat kasih sayang itu yang menyebabkan seseorang memiliki kredit card untuk masuk surga. Bukan partai bukan suatu ada. Sikap kasih sayang inilah ya, sikap bukan masuk golongan atau populer, tapi sikap kasih sayang sama umat inilah merupakan suatu memiliki hak untuk masuk ke dalam surga, kecuali orang yang memiliki sifat Rasulullah mengatakan begitu, para sahabat buat gembira, lalu sahabat dulu, menahnu narham ya Rasulullah, dan kami adalah pengasih ya Rasulullah. Para sahabat yang mendengar, Rasulullah kaget, mereka mengatakan mereka itu asli. Rasulullah menjawab, laisa antar hamahatum sohibah. Yang saya maksudkan bukanlah salah seorang kamu mencintai salah seorang sahabatmu. Bukan kamu mencintai salah seorang. Kalau itu semua orang mencintai sahabat, mencintai istri, mencintai anak. Maksud saya bukan begitu. Inna rahmatullah, innamar rahmat, innamar rahmata ayyarhamnas, yang disebut kepada umat manusia yang disebut rahmat adalah belas kasihan yang innamar rahmata ayyarhamnas. Maka Rasulullah dikatakan mama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak utus kau kecuali rahmatan
atas semesta dia memiliki serat di mana dia memiliki dari apa untuk menjadikan diri sebagai seorang yang bersifat profil. Kali rujukannya adalah supaya mau menjadi bayang-bayang Tuhan, supaya mau menjadi bayang-bayang Tuhan di dalam memanage semesta alam, memanage kehidupan. Dia harus mewakili atau mengambil alih manajerial protek, dan itulah makna wanita. Maka kita mendapatkan sesuatu, dapatnya sebuah jalan yang berada dalam batas yang sempit, tapi supaya sampai. Kalau jalan tunggal menghalalkan segala cara, tidak usah mati-matian, karena kemungkinan terbentang. Jalannya sempit ini tidak boleh, tetapi harus sampai pada tujuan. Maka kita harus jaga. Waladina jaga lana kita. Kalau kamu jangan menempuhku, yang berjalan sedikit menurut cara-cara menempuh itu bukan lana dia niscaya kami akan menuju jalan-jalan. Kan satu subul dan sapi. Dari subul itu setiap orang akan mendapatkan jalan menuju ke surga dengan teknis dan amal yang berbeda. Jadi berbeda yang satu dengan yang lain, tapi sama-sama diri. Harus subul jalan-jalan yang diri. Terus di sini bukan berarti itu syariat. Kalau syariat kan satu sambil kan, bukan syariat, tapi jalan kehidupan, jalan roh kita menuju ke dunia itu. Inna Allah lama sudah Allah bersama yang beraksin sedang aksin kama aksan Allah nilai berbuatlah baik seperti Allah telah berbuat baik. Ya, contoh perbuatan baik itu adalah tindakan Tuhan sendiri. Jadi bukan siapa-siapa, bukan angan-angan pikiran kita, anggapan kita bahwa itu baik, belum tentu baik. Contohnya harus bagaimana Allah bertindak baik kepada kita. Aksin kama ahsana Allah nilai, sehingga apa yang disebut ihsan adalah merupakan manifestasi atau bayang-bayang perbuatan. Karena rujukannya, motifnya sama. Akankah kuceritakan padamu tentang orang yang tersesat, yang merugi amal, alladzi sa'ihum fil hayatid dunya, yang tersesat usahanya di kehidupan dunia. Ulaikal ladzina kafaru bi ayatina. Mereka itulah orang-orang yang ingkar terhadap peringatan apa yang ayat Tuhan walipor, dan saat berjumpa dengan Allah berakhir fakhabitat amalan, maka bangkrutlah semua amalan. Wa manuqimu lahum, dan kami tidak menegakkan untuk mereka yaumul qiyamati, di hari kiamat wasnafidun, tidak ditimbang dan amalannya tidak ditimbang. Padahal waktu yaksahuna annahum yuhsinuna sun'an, mereka mengira mereka telah berbuat baik. Wa yaksahuna annahum yuhsinuna sun'an, mereka aku telah berbuat baik, bisa saja kelaparan saya bagaimana aku menciptakan ini, aku menciptakan alat teknologi, alat telepon, dan sebagainya. Wahum yaksabuna annahum yuhsinuna sun'an, mereka mengira mereka telah berbuat baik. Allah wa ma nuqimu lahum yaumil qiyamati wazna, Allah tidak menegakkan timbangan buat perbuatan. Dan andai kata sama-sama orang
sama-sama orang disuruh memikir baik dan tidaknya, tapi dengan cara akliah. Baik perbuatannya, bagus, bermanfaat. Misnya kan pada ulaikal ladzina kafaru bi ayati. Mereka ingkar terhadap peringatan-peringatan Tuhan, ayat-ayat Tuhan, wa liqaihi, dan ingkar bahwa besok itu ketemu dengan Allah. Hanya karena itu sesuatu yang baik menurut logika, menurut akal, menurut hati nurani manusia, di sana tidak ada tindakan. Menurut akal bagus, menurut hati nurani bagus. Tetapi dia bukan tidak untuk menempuh jalan Tuhan. Dia adalah satu perbuatan yang stagnan, perbuatan yang putus, setelah itu tidak punya kemungkinan. Nah, hebatnya ajaran yang diberikan Allah kepada kita, ajaran Islam itu, setiap perintah dilakukan, dia memiliki kemungkinan menawarkan kemungkinan selanjutnya. Tidak seperti perbuatan yang dipilih oleh akal atau hati nurani. Hanya dia telah bermanfaat bagi saya hari ini. Kan? Hari ini saya beruntung. Tapi apa yang diperintahkan oleh Allah tidak ada yang demikian di dalam agama Islam. Tidak ada sesuatu perintah yang hasilnya hanya selesai, tapi menawarkan kemungkinan yang lebih tinggi. Ini kehebatan saya. Tidak ada sesuatu perintah dari Tuhan di dalam Islam yang tidak mengandung kemungkinan untuk menempuh langkah dimensi yang lebih tinggi. Inilah yang tidak ada pada setiap pengusaha yang bukan pengusaha. Kaya jadi konglomerat, nek wis jadi konglomerat apa? Ya terus ditambah terus ya. Tidak punya kemungkinan. Ya hanya jadi konglomerat, tidak ada kemungkinan supaya kita bisa menaungi yang tidak ada. Ya, supaya kita bisa menolong orang yang sedang dalam proses, yang ketinggalan di dalam proses kemandirian. Jadi mencari rezeki yang memiliki kemungkinan job selanjutnya, dan job selanjutnya adalah dimensi yang lebih tinggi daripada hanya sekedar berhasil dalam yaitu mentransformir materi menjadi sesuatu bentuk yang lebih tinggi, yaitu nilai. Aku kaya, tapi aku tidak berguna bagi orang lain. Meskipun aku kaya, nah ini orang yang tidak tahu kaya, yang tidak tahu akan berguna. Kalau ini amanah, saya kaya. Karena saya kaya, saya ingin berguna bagi orang lain. Jadi materi ini akan saya transformir menjadi jasa. Jadi saya bermakna di depan orang lain. Bukan bermaknanya itu karena saya punya banyak, tidak. Orang mempunyai banyak tidak akan bermakna bagi orang lain sebelum dia berbuat terhadap orang lain. Jadi makna nilai yang ada di dalam materi menjadi nilai yang ada di dalam diri. Dia telah mentransformir nilai fisikal menjadi nilai manusia. Dari human phenomenon menjadi dari natural phenomenon menjadi human phenomenon, dari fenomena alam menjadi fenomena manusia. Nilai-nilai manfaat dalam menjadi nilai manusia terhadap orang. Jadi ada transformasi, menawarkan kemungkinan lanjut. Inilah teknis manusia berhadapan dengan dunia milik, tidak hanya sekedar apa yang datang kepada kita. Maka sampai orang tua dulu, jangan asal bekerja, jangan asal bekerja, tapi juga lihatlah partnermu bekerja.
Kalau bekerja itu bersama-sama. Pernah ada seseorang mendirikan masjid, ya. Orang lain mendirikan pagoda, mendirikan gereja, selesai, mendirikan masjid tidak selesai. Kemudian dia datang kepada seseorang power spiritual dalam Islam. Apa sebabnya? Bukankah kekurangan fasilitas? Itu kamu, apakah kamu memanggil Tuhan yang juga sholat, yang juga bisa menikmati mendaya gunakan masjid yang dibuat, atau sebaliknya? Karena apa yang dibangun tempat untuk beribadah, yang membangun adalah Tuhan Yesus. Ya, masing-masing terang. Kita semuanya juga sholat semuanya. Datang lagi pada power spiritual. Ada yang sholat, ya sholatnya dihapus dengan perbuatan maksiat. Ya, itu juga maksiat. Sholat terus kabeh. Dari maksiat yang memarahi sebel. Kemudian diberi pesangon, untuk mencari pekerjaan lain. Karena masalahnya ini bukan masalah mendirikan gardu jaga, ini mendirikan masjid, mendirikan tempat sujud. Nah, mendirikan masjid, apakah masjid itu adalah tempat sujud itu saja? Apakah rumah tidak masjid hakikatnya? Apakah seluruh sholat kita ada di dalam masjid? Bukankah lebih banyak kita sholat di dalam rumah daripada di dalam masjid? Bukankah rumah ini juga tempat sujud dan lebih total dari masjid? Ya. Tidak hanya sujud ini, tetapi juga sujud di dalam menunaikan perintah-perintah Tuhan yang lain, mendidik anak, ya, makan yang halal dan sebagainya, lebih banyak lagi. Ini bukan apa? Mas enggak nanti tanya yang menghambat terus yang di screening lagi ya jangan tergesa begitu. Jangan di screening, diajak sholat. Jangan di screening, diajak sholat. Ya. atau pemilih saham Ayo kita sholat ya berjamaah. Tapi gereja juga kan yang bangun bukan orang yang suka berjamaah di situ juga, orang Islam yang bangunnya. Tapi jadi juga gerejanya. Iya, tapi dalam arti jadi ini bukanlah jadi visible. Ya, kita ini sebuah cerita keteladanan. Ya, jadi itu jadi masjid yang betul-betul masjid. Bukan bangunan masjid yang betul-betul di situ orang akan tentram. Ya. Kalau cara Danarto tahu ya, Seniman Danarto namanya. Para wali dulu itu kan membuat masjid. Tidak segampang orang sekarang. Dia masuk itu tenang, meraba hujan. Cukup dingin hujan untuk dibuat sokonya. Yang berapa ini? Cukup dingin tapi panas untuk membuat rusuk. Ini bahasa puisi, ya kan? Bahasa puisi. Hutan itu apa? Itu masyarakat. Cukup dingin atau tidak, cukup halal atau tidak para penyumbang. Ini yang uang yang digunakan cukup halal. Ini bahasa puisi. Wah, masa wali-wali itu bisa meraba. Ini bahasa puisi yang dikatakan bukan masyarakat di mana kita mengumpulkan swadaya tempat bisa kita mengumpulkan masjid. Cukup dingin atau tidak? Kayak panas, kayunya panas. Tapi sama-sama Islam yang disebut masjid adalah disebut bangunan di mana orang datang. Ada aliran ini yang disebut tempat sujud itu berarti itu yang disebut tempat sujud itu adalah dua jempol kaki lapak. Ini tempat sujud dan juga makmur masyarakat. Ini jempol diri itu
Jangan ditolak. Ini berarti ada dimensi lebih tinggi daripada materi tadi, dimensi diri. Jadi memenuhi penafsiran-penafsiran itu memenuhi lubang-lubang yang masih ada, yang masih terengah-engah. Jadi semuanya itu urun pendapat tentang nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Ini diletakkan di sini artinya menjadi sempurna. Bukan tidak pecah. Jadi ada banyak yang mendapat itu malah menyempurnakan, bukan tidak menjadi bentrok. Dengan demikian, maka apa yang disebut rezeki tidak semuanya mengandung rahmat, maka tidak semua membawa berkah. Yang membawa yang membawa rahmat, yang membawa rezeki itu pasti membawa berkah. Berkah itu efektivitas, ya. Berkah itu efektivitas terhadap materi tadi. Tidak hanya ya kita bisa nyubangan entar, tapi bahasa Jawa cemen mudah untuk dikembangkan. Efeknya itu mudah dikembangkan. Pemantek mudah tidak habis karena sia untuk membeli sia-sia. Ada yang kita ada yang kita tidak semuanya dimakan. Ada yang tidak. Bukan banyak. Ya. Banyak. Jadi kita menjadi pendaya guna terlalu banyak terhadap milik kita. Tapi hasil kita itu kita berbanyak-banyak dalam segala hal yang kita andalkan, yang kita banggakan. Kalau kita berbanyak-banyak tidak ada sisa. Kita tipis, jangan dulu. Maka terhadap Islam itu kita harus bermaafkan yang sesungguhnya setelah pokoknya tidak bisa berproses, pokoknya bervitamin, bergizi ya dan sebagainya untuk yang gimana ya sederhanalah, tidak usah mobil yang harganya dapat mobil 10 ya pokoknya yang menyampaikan kita pada tujuan itu tidak Islam, tidak cukup. Jadi marginnya 100-200%. Ya, oke. Ya, interaksi memotong. Itu kan sebagai seorang karyawan biasa kita sudah tataran ilmu etos kerja sudah boleh katakan sudah sama lah dengan apa yang kita terima. Nah pada saat itu kita mendapatkan rezeki tadi, kemudian kan berkahnya ini yang penting. Padahal ada berkah itu ada dimensinya masih panjang. Kita mulai bahwa bagaimana cara kita membawa rezeki ini juga berkah. Padahal kan biasanya dimensi berkah itu menurut kata Pak Mu tadi bisa berbunga tadi kan? Ya. Nah biasanya itu kan dimensi yang mungkin agak lama. Dan kita pada suatu saat kita butuh suatu ukuran yang aku sudah mendapat rezeki yang berkah. Nah seperti apa untuk supaya dipendekkan apa itu kalau orang studi kelayakan itu saya panjang-panjang misalnya gitu, tapi pada saat ini kita bisa memutuskan sesuatu berarti ternyata tidak benar aku kerja di sini misalnya gitu. Yang berkah sudah kenikmatan yang tidak dimakan sendiri, kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan, tidak menerima sesuatu yang datang dari Tuhan dengan cara yang sudah benar, yang layak, yang halal, kemudian tidak dimakan sendiri, mengajak orang lain yang layak diajak untuk memakannya. Apakah wakil miskin adanya karena tetangga terdekat atau famili yang sedang berdosa, jelas itu tuh. Begitu mendapat, begitu kita berikan hanya jelas itu. Maka tandanya seorang rasul yang tidak mau miss di dalam perolehan itu lebih seumur hidup tidak mau makan sendirinya. Setelah disuguh anaknya di meja, dia pergi ke tengah jalan untuk melihat musafir, untuk pengawal. Ada orang lain yang diajak untuk makan bagiannya bersama dengan dia seumur umur.
Berarti dia tidak mau, nah, rizkinya tidak berkah. Ada orang lain yang diajak menikmati. Macam sempat naik dijai. Ya, tidak harus secara itu kan zaman primitif dulu. Sekarang kita kan ada suatu lingkungan yang juga kita berikan suatu santunan untuk lingkungan itu. Kalau kita mencari personanya sulit, ya sudah ada lembaganya, ya panti sosial, panti cacat yang layak untuk menerima kelebihan atau sisi perbuatan yang satu. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya. Al-An'am 141. Kulu washrabu min rizqillahi wa la taqta'u fil ardi musrifin. Ya, makanlah dan minumlah rezeki Allah. Jangan berkeliaran di muka bumi saya yang membuat kerusakan. Banyak ancaman terhadap orang Yahudi. Dan ada Bani Israel. Kulu washrabu min rizqillahi wa la taqta'u. Kocoknya dewe peliharaan di atas bumi sampai lumbat kerusakan. Ini diancam mesti. Jangan berbuat fasad. Dan hadir melampaui batas dalam hal pemakaian. Hadir dan Imam Syafi'in Isra 7. Dan sekali-kali jangan sampai ingat terhadap peringatan Allah supaya tidak lengah. Ya, walaupun seayat dua ayat satu malam itu bukan ya, karena itu peringatan juga. Dua ayat baca Al-Quran cukup. Cuma kira-kira satu ayat. Jangan sampai sama sekali satu minggu tidak pernah ketemu ayat kecuali yang kita hafal, kecuali yang dimiliki. Tidak boleh, tidak tambah nanti. Dua contoh tuh nggak ngerti ya. Yang pakai terjemahan kalau tidak tahu artinya, yang pakai terjemahan ada. Nasihat kan. Kita akan mendapatkan nasihat dari Rasulullah. Kalau pakar-pakar datang mengatakan apa, mengatakan seminar dan sebagainya, kita ingin tambahan input informasi, kita datang bayar. Terus kan kalau pakarnya itu Tuhan melewati ayat Quran, tidak usah bayar, kita buka sudah. Mengapa yang tidak usah bayar ini? Kita lengahkan yang bayar. Malah kita bayar itu bukan Bayar itu yang nikmat. Yang gratis kadang-kadang. pakar soal itu apa-apa sudah lengah terhadap ayat Tuhan, berpaling dari ayat Tuhan menyebabkan ma'isyah kita, kehidupan mencari rezeki kita menjadi sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa berpaling dari peringatanku, fa inna lahu, sungguh dia ma'isyatan dhanka, baginya ma'isyatan dhanka, penghidupannya menjadi sempit. Penghidupannya menjadi sempit. Sempit bukan dalam arti kuantitas, yaitu jumlah aja. Sempit dalam arti semesta. Justru kerikil-kerikil semesta fisikal hanya beberapa berarti yang tidak itu sempit hidupnya. Banyak miliknya, iya banyak miliknya. Orientasinya sempit, yang disebut alam itu ya fisikal itu. Bahwa di atas fisikal sudah tidak ada dimensi lagi. Sempit ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami turunkan dari dia. Mengapa saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira. Sedang dulu kan saya bisa melihat. Mengapa sekarang saya dikumpulkan dalam keadaan buta?
dimensi itu ada fisik, Yang mata bakar-bakar. fisik. Dimensi ini, Bakar dimensi rokok. spiritual. Kamu belum punya mata spiritual, kamu belum punya amal soleh. Berarti matamu hanya untuk dunia, untuk diri sekarang, maka kamu sudah nggak ada. Kalau kata dikata ayat kenapa nasita, bagaimana kalian? Demikianlah ketika datang ayatku padamu, kamu berpaling. Maka kau lupakan. Bagaimana kalian manusia, demikian pula hari ini aku lupakan kau. Jadi dimensinya dimensi, inderanya, ilmunya, perasaannya hanya dimensi fisika yang ada di dunia ini. Sedang besok fisik kita sudah tidak lagi begini. Fisik kita itu amal baik kita, disusun dari amal baik kita yang dia tidak memiliki indera atau visionary yang menembus itu hanya level-level bawah. Besok tidak berguna matanya. Robi maksudnya kenapa saya dalam keadaan sedang dulu saya bisa melihat. Udah aja Bang jawab. Dulu nasihat saya adalah untuk membuat mata pada hari ini ya. Kalau kadzalika atatka ayatuna wa nasita. Ketika datang ayat-ayat padamu, melupakan. Maka dzalika yauma nasita. Maka dzalika ayauma nasita. Dan demikian hari ini kau pulih. Jadi Toha 1:1-2. Toha 1:24. Jadi mata kita biasakan lagi. Tidak usah banyak-banyak, sampai 1 juz. Tidak perlu malah karuan. Ya, minim 1 ayat. Tapi yang paling bagus sampai titik. Ya, sampai titik. Karena 1 ayat kadang belum titik, masih ada keterangan selanjutnya supaya kalimat itu sampai titik. Kalau hanya separuh seperti waibul lil musholin ciloko wong sing buat sembayang turun tirapong lo sembayang itu ciloko no komen harus sampai titik. Ya, Al-Quran harus sampai titik, jangan sampai hanya baru koma sudah berhenti, nanti salah paham kita. Nah, kemudian sebagai ekstra, ya, ini ekstra, ya, ada rezeki, ada rezeki, ini bukan rezeki sihir, Jadi keras. ya, Rezeki tinggal. ini yang dijanjikan oleh Allah setelah menerangkan tentang takwa. Wa min yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa takwa kepada Allah, ini solusi jalan keluar dari permasalahan. Ya rezeki masih display rezeki dari arah yang tidak bisa memprediksi. Ya. Wa man yatawakkal 'ala Allah. Ini enggak betul. Siapa memiliki kondisi tawakal kepada Allah, Allah cukup bagi. Tidak membuat tak butuh rezeki, butuh Gusti Allah. Ini ekstra. Wa man yatawakkal 'ala Allah, siapa mempunyai ketawakalan yang tinggi pada Allah, fa huwa, maka Allah hasbuh, cukup bagi. Allah cukup baginya. Sisa liane Allah ya. Jadi yang margin negatif kemarin nggak apa-apa lah, cukup Allah. Innallah, karena apa? Bukan berarti tanpa rezeki. Karena apa? Orang usah susah-susah. Innallah balighu amri. Sungguhnya Allah akan menyampaikan urusannya. Urusannya salah kangenan golek dewi. Innallah balighu amri. Sungguhnya Allah menyampaikan urusan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Demikian Allah telah memberikan pada setiap sesuatu kontrol muatannya sendiri-sendiri, kemungkinannya, powernya sendiri-sendiri, seperti muatan dan muatan orang kafir
muatan ikhtiar, muatan rezeki, catakan sebagai setiap sesuatu ada muatan, dan muatan itu berbeda satu wujud dengan wujud yang lain, satu kondisi dengan kondisi yang lain. Seperti kondisi yang terakhir, Inna Allah balik amri faja'alallahu likulli syai'in qadir. Lanjutan dari yang terakhir lah, masih ada lagi ya. Tiga. Coba pada kondisi takwa, ya, udah ikhtiari, itu sebab kedudukan musisi bebas menggunakan segala cara, sisi terbatas dengan cara-cara yang diizinkan, yang sempat. Ini betul-betul dia tanda bahwa di dalam hidupnya, dalam setiap aktualisasi hidupnya, menginformasikan bahwa Tuhan itu tidak hanya sebagai suatu kepercayaan, tapi adanya dia hadir, eksis, berbuat, membuktikan keberadaan. Tuhan itu ada dan membuktikan keberadaannya di depan kesadaran manusia. Tidak hanya sesuatu yang harus diyakini atau dipercaya, menjadi kepercayaan, yaitu pada peraturan mutawakkil. Dia berada dalam satu kondisi cukup baginya Allah. Ini sikap. Jangan berkata kalau makan. Ini sikap, bukan bisik. Ini sikap cukup bagi Allah. Hasbi Allah, cukup. Ini yang mau sebagai dan sebagai mencukupkan dengan berarti ada sesuatu yang lain di dalam setiap gerak mengungkapkan diri yang menjadi menafikan diri. Tidak ada bila tidak ada. Juga aku tidak bisa berbuat sesuatu bila tidak ada. Aku tidak bisa berikhtiar bila tidak punya kesempatan dan potensi dan ilmunya kemudian. Jadi dari semuanya yang diterangkan tadi terus dipanjatkan kepada pusatnya. Yang saya cari itu sesuatu. Cuma visi kita, visi manusia ini memulainya dari yang terendah, dari sisi yang terendah yang diadakan Allah pada level yang panjang, yaitu yang fisikal, yang bisa dimakan, diminum, dipakai, yang bersifat fisik, yang sesungguhnya kalau ditanya dari namanya, apakah kita yang membuatnya? Yang kita makan, yang kita peroleh, yang kita biarkan, bukan kita yang membuatnya, bukan kita yang menyiapkan. Dia satu eksistensi, satu wujudnya, satu wujud suami yang memiliki sejarah manusia. Dan kita tidak punya adil kecuali dalam rangka memiliki. Dan pulangnya ilmu informasi tidak ada. Seandainya pikiran manusia di dalam berobservasi terhadap alam, ya, seandainya kemudian menghasilkan rumus-rumus yang ada di dalam alam sehingga dia tahu di mana sumber daya ini disimpan. Emas di mana sumber daya. Andai kata tidak ada objek itu, dan andai kata tidak ada instrumen yang untuk melakukan observasi penelitian, apa yang tidak?
dilengkapi. Ketika roh diturunkan, dilengkapi dengan perangkat untuk melihat luar, yaitu panca indera. Masih diberi akal untuk menyimpulkan, hati nurani untuk tahu cuaca, panas dinginnya alam. Kita sering diberikannya medan yang namanya semesta, di mana disimpan rahmat Tuhan atau sumber daya alam. Dua-duanya jumbo Allah jumbo Allah. Sing tak jumbo ya teko Gusti Allah, sing tak jumbo ya teko Gusti Allah. Jumbo juga dalam antara subjek dan objek tiba-tiba sama datang dan berpengalam. Antara yang ada di dalam subjek dan ada di dalam objek. Maka orang yang demikian mulai untuk memperkuat iman, untuk menghadirkan perasaan takwa tergantung hanya kepada Allah. Kesadaran itu dipasang terus. Kesadaran itu terasa terus. Yang dilihat, yang melihat tidak lagi. Karena melihat mata putus, Allah hilang. Yang ada kenyataan benar. Ya, yang cara melihatnya tidak dengan panca itu. Cara melihatnya sesuatu yang bisa nangkap dengan adil, bisa sakit dan sebagainya. Ya, telinga bisa mendengarkan sesuatu, bisa mendengar, bisa tidak adil, menginformasikan, menyampaikan sesuatu pada ya, itu logika yang jujur dan objektif. Jangan menilai sesuatu dengan suatu sebuah konsep dengan konsep lain, tidak mungkin bisa. Mereka lihatlah ketetipan konsep itu. Adakah dia logam-logam? Adakah yang satu bertentangan dengan yang lain? Ini cara melihat konsep. Ya. Kalau Anda artinya begini, saya bukannya bukan ulama, artinya bukan, kan kita diskusi. Ya, menurut saya boleh, tapi jangan mengutik-utik sesuatu yang disusun dengan rapi. Yang satu tidak bertentangan. Ini adalah pemulihan baru bagi Bapak tak mau keluarkan gitu. Kalau ini kocar kacir, ini tidak logis. Tapi boleh, kalau ini kocar kacir, ini tidak logis, ini bertentangan yang satu dengan yang lain, boleh dikritik. Ini tidak masuk akal. Artinya bukan itu Bang, ya artinya saya mohon maaf. Ya, Karena saya berpikir selama ini argumentasi kita lontarkan itu ketika kita mampu mengetahui prinsip itu yang saya maksud tadi. Ketika saya mengatakan ini X, gitu, ada sebuah pertanyaan gitu ya. Ya kadang-kadang kan kita melempar sebuah teori gitu kan. Teori yang benar itu tidak tentang teori lain. Itu logika menurut saya, rasionalitasnya gitu. Nah ketika ada sebuah teori seperti katakanlah ada seperti X begini, bukan saya membuka, bukan membuka, tapi kalau apa istilahnya ya, dapat diterima kan? Kalau dipertahankan argumentasinya itu saya maksud itu. Makanya menimbulkan mazhab-mazhab itu. Jadi mereka otentik sendiri tidak boleh salah-salah. Suatu konsep matang. Ini mazhab kecil-kecilan. Mazhab kecil-kecilan. Ya bukan saya mencela, ada sana. Artinya ketika saya memahami ilmu kan tidak boleh kontradiksi dalam saya juga. Ya, enggak apa-apa. Ya, memang sadar tentang situasi. Nah, sekarang saya lanjutkan. Tadi yang saya terangkan silakan. Kalau belum paham. Gagal juga. Menariknya yang tadi Pak, artinya kita juga melatih itu tadi. Dan cuma saya lihat kan kita salah satu istilahnya kalau boleh silakan oleh tadi artinya terjadi jembatan titik antara apa-apa yang kita rasakan sekarang dan itu. Nanti kalau kita bisa aktualkan dalam satu latihan-latihan dan non-fisik ini kan itu sudah tangan lapat tadi. Ya, jangan penuhi.
Refleks. Tapi semar gemuk itu tapi punya instingnya tinggi. Semar gemuk itu tapi gimana instingnya tinggi juga. Boleh saya artinya memang Pak ada satu lagi biasa misalnya orang yang kurangi tidur kan mungkin juga termasuk Pak. Ada 4 teknis. Baik, catatan. Yang teknis ini lalu digunakan oleh seluruh agama yang ada untuk menyusun tanpa penghapus ini. Kena SP lah. Apa musikal iku? Amal soleh. Lapar untuk menembus bisa merasakan dunia yang tidak. Yang gaib itu adalah dalam hidup manusia dorongan-dorongan nafsu yang senantiasa tidak pernah berhenti bila display udahnya ya display masih meminta yang lain. Nah, lalu apa sifat apa itu? Sudah butuh diberi butuh yang lain, diberi butuh yang lain. Yang nggak etis ini adalah sifat setan. Khusus, bukan semua yang gue itu setan, bukan. Yang tidak kelihatan di dalam bumi yaitu iradah setannya. Kedua, kita butuh mengetahui alam. Karena untuk mengetahui alam itu kita tidak bisa kalau kita campur dengan alam terus. Jadi sesuatu bisa diketahui oleh manusia kalau kita berjarak. Kalau kita tidak berjarak, kita tidak tahu karena kita berjaraklah sehingga memungkinkan sesuatu itu kita objekkan menjadi objek observasi. Ini bahasa manusia saja. Bahasa agama puasa, menyendiri kholwat. Ini bahasa manusia menyendiri. Untuk mengetahui ini kan semakin kegiatan. Menyendiri, di dalam menyendiri nanti ada renungan, ada kontemplasi. Iya. Maka Rasulullah mengatakan as-salatu imati, salat itu tiangnya as-salat diam lebih as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi, sedekah itu meredam murka Asyamu junnatun minan nar. Puasa itu paling dari api neraka. Al-jihadu sanamuddin. Yang aslinya sanam itu puno. Puno itu kalau sapi ya.
gunungnya agama, puncak bukit agama. Jihad adalah puncak bukit karena dia sasaran kepada menyadari kehadiran Allah di dalam makanya makam yang paling tinggi di dunia tapi penuh spiritual yang disebut syukur dunia ya syukur juga pikirannya tidak kemana, fisiknya tidak menyusul. Kita lihat tidak enak berpikir. Maka tempat inilah yang kemudian disusun oleh agama-agama menjadi apa yang disebut kultural. Yang Rasulullah SAW ini saya yang tahu kehadiran saling tahu manifestasi bukan wujud bukan substansi juga itu lihat orang lewat jangan respon ada kebaikan jangan mendukung dia jangan join melihat masyarakat melihat keburukan bencana melihat bencana jangan tolong apa dunia ini tidak berarti semuanya sudah dimiliki sebagai itu yang saya dikhawatirkan hati ini tidak berada yang melakukannya yang di dalamnya kita saksikan kita tidak ikut berperang kehadiran mengejutkan tapi kalau kita membaur kita tidak kita tenang semuanya tanpa saya hadir tanpa saya jangan mungkin seandainya tidak ada saya di jalan itu seandainya aku tidak ikut campur baikkan tempat-tempat tidak tanpa sang ego itu semuanya akan berjalan karena dengan lancar dan akur ada yang merespon dan ada yang sehingga diam kesadaran ini signifikan memutus tambah bebannya bergerak menuju kepada yang diinginkan kembali lebih utama daripada surah pindah dengan suara iya lebih utama surah berdampak ke Allah lebih utama lebih afdal daripada siang bahasa bahasa sebagai tameng dari Allah tapi yang bahkan lebih tinggi daripada cita puncak tempat mana satu kelas kemudian siapa sanggup bergerak sambil kita melakukan syariat Islam kita tambah di luar kajian dan perolehan dari kesadaran turun dari khawatnya, turun dari transformasi sosial yang kejadian melakukan ibadah dan juga melakukan ya menghasilkan
dalam hal tertentu di mana dia belum tahu bagaimana mengatasi Jahat di luar jahat. emosi. Ketika mengalami sesuatu, oh ketara dan kalah Rasulullah, karena Rasulullah baru 1-2 ya mengawal. Jadi menghadapi segala sesuatu yang kita belum tahu persepsinya, yang kita belum tahu ilmu. Di dalam diam ada aktivitas kita. Apakah yang sesuatu yang kita belum punya persepsinya? Kalau datang kita sakit, kalau datang kita menjerit, kalau datang kita ketakutan. Kalau ketakutan berarti belum punya persepsi. Kalau menjerit sakit berarti belum punya persepsi. Sesuatu yang sakit-sakit, yang tidak enak-enak, yang tidak kita harapkan datang pada kita. Jangan belum. Nanti akan setelah kita praktis, kita akan mendapatkan sesuatu yang sebaik-baiknya untuk merespon sesuatu yang kita belum tahu. Kalau kita respon, bagaimana kita bisa benar? Bagaimana tindakan kita benar? Kita belum punya persepsi tentangnya. Kalau kita merespon tentang sesuatu, ya, yang kita belum tahu ilmunya, apa respon? Di dalam diam nanti akan dapat. Nah, di dalam itu aktivitas akal itu akan membongkar persepsi yang sudah dimiliki. Itu plus minus. Setelah dengan persepsi berarti nilai-nilai bahasa silam, ilmu, pengalaman, experience dan sebagainya. Persepsi dinilai dengan kebutuhannya rasa. Setelah itu dinilai dengan apa yang diharapkan tiga waktu telah bergerak, persepsi masa silam, kebutuhan masa kini dan harapannya menyebabkan kita bisa seakurat mungkin, tidak merusak sejarah, tidak menghancurkan kebutuhan dan tidak menghilangkan harapan. Itulah yang disebut tanpa diam tidak akan ada ya. Waktu jadikan satu nilailah persepsi nilailah dengan masa nilailah dengan apa yang kau harapkan dan dengan demikian kita akan mendapatkan satu respon. Tapi emosi biasanya tidak mau. Ya saya emosi, saya ingin sekarang yang meskipun dia belum tahu caranya karena persepsi belum tahu. Maka dengan demikian yang tentang kematian, bukan mati yang sebenarnya, mati tidak berhasil, mati untuk bisa memahami maksud aktual merespon saat dan suatu kebijakan kenyataan sebagian dari kenyataan menyakitkan, masukannya mengejutkan, mengerikan, menyakitkan, ya, menakutkan sebagai sesuatu yang berpersepsi. Nah, mudah-mudahan sebentar ini kenapa? Kalau seandainya baru di dalam apa yang belum diisikan tersebut, setidaknya referensi, ya, kenapa? Sebuah wawasan berjadi. Andai kata sekarang tidak bisa dipilih, besok pagi tidak bisa dipilih. Insya Allah.
Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali lebih akhirnya ditutup dengan doa apa? Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Allahumma ij'alna hadaina muhtadin wa dhalina wa lam silman li awliyaika wa 'adlan li a'daika. بحبك من أحبك خالفك اللهم يا ذا الحب الشديد والأمر الرشيد نسألك الجنة يا مولانا والجنة يا مخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالموجود إنك رحمن رحيم إنك أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد